Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar materi zat dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengidentifikasi materi berdasarkan wujudnya dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia dengan benar. Sebelumnya, mari kita lakukan percobaan kecil. Siapkan 3 buah botol, lalu isi ketiga botol tersebut dengan air. Beri nomor 1, 2, dan 3 pada botol. Masukkan botol 1 pada freezer dan tunggu sampai 60 menit. Tuangkan isi botol 2 ke dalam panci dan panaskan hingga mendidih. Sementara itu, diamkan botol 3 tanpa memberi perlakuan apa-apa. Kemudian, lihatlah apa yang terjadi. Apakah terjadi perubahan di antara ketiganya? Tentu, air pada botol 1 akan berubah menjadi es yang padat. Air pada botol 2 akan menguap menjadi uap air atau gas. Dan air pada botol 3 tidak terjadi perubahan apa-apa. Wujudnya tetap cair. Berdasarkan percobaan di atas, kita dapat mengetahui 2 hal. Pertama, terdapat 3 macam wujud atau bentuk suatu zat, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Apa itu zat? Zat adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Pada percobaan yang dimaksud, zat adalah air dalam botol itu. Kemudian yang kedua, kita tahu ternyata zat dapat mengalami perubahan bentuk. Misalnya, pada botol 1, awalnya wujud zat botol 1 adalah cair. Setelah dimasukkan ke dalam freezer, wujudnya berubah menjadi padat. Tahukah kamu, wujud suatu zat merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh zat tersebut. Nah, tidak hanya wujud, masih ada sifat-sifat lain yang dimiliki oleh suatu zat. Perubahan bentuk zat juga tidak cuma dari air menjadi padat saja, tapi juga ada perubahan bentuk yang lain, baik sifat dan perubahan bentuk zat. Pada dasarnya digolongkan menjadi 2, yaitu secara fisika dan kimia. Sifat zat. Sifat suatu zat dibedakan menjadi 2, yaitu secara fisika dan kimia. Kita bahas satu persatu ya. Sifat fisika zat. Di antaranya yang pertama, wujud zat. Masih ingat kan dengan percobaan yang kita lakukan di atas? Dari percobaan di atas, kita tahu bahwa wujud zat dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, wujud zat juga dapat berubah wujud ke bentuk yang lain. Apa saja ya bentuk perubahannya? Kita akan mempelajarinya di bagian perubahan bentuk zat. Jadi, pastikan kalian menyimak sampai tuntas ya. Yang kedua, warna. Warna merupakan salah satu sifat fisika yang dapat kamu amati secara langsung. Setiap zat memiliki warna yang berbeda-beda. Hal ini yang membedakan antara zat satu dengan zat yang lainnya. Contohnya, batu bara berwarna hitam, kayu berwarna coklat, besi berwarna abu-abu keperakan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut atau bercampur dalam pelarut. Air merupakan pelarut untuk zat terlarut. Apakah semua zat dapat larut? Jawabannya, tidak. Kita ambil 2 contoh kasus. Misalnya, ada 2 gelas berisi air. Gelas pertama kamu campur dengan garam, sedangkan gelas kedua kamu campur dengan minyak. Lalu aduk dan lihat perbedaannya.
Hasilnya, garam pada gelas pertama lama-kelamaan akan hilang karena bercampur atau terlarut dengan air. Sementara itu, minyak pada gelas kedua tidak dapat larut dengan air, sehingga membentuk dua lapisan terpisah. Yang keempat, daya hantar listrik. Suatu zat atau benda digolongkan menjadi dua, berdasarkan kemampuan dalam menghantarkan listrik, yaitu konduktor dan isolator. Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut konduktor. Contohnya, benda-benda yang terbuat dari logam, seperti besi, aluminium, tembaga, kawat, dan sebagainya. Sementara itu, benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut isolator. Contohnya, benda-benda non-logam seperti kain, plastik, karet, kayu, dan sebagainya. Yang kelima, kemagnetan. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda juga digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Umumnya, benda-benda logam akan memiliki sifat magnetik, dan kebalikannya, benda non-logam akan memiliki sifat non-magnetik. Nah, sampai di sini cukup jelas ya dengan penjelasannya. Sekarang kita lanjut ya ke sifat kimia suatu zat. Ada apa saja ya kira-kira? Sifat kimia suatu zat berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh zat tersebut. Di antaranya 1. Mudah terbakar. Coba sebutkan benda apa saja yang memiliki sifat mudah terbakar. Kertas, kayu, kain, bensin, minyak tanah, gas LPG, dan masih banyak lagi. Umumnya, benda-benda tersebut terbakar karena adanya interaksi langsung dengan api. Hal ini menyebabkan ledakan langsung dengan api. Bahan-bahan yang mudah terbakar merupakan bahan yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Bahkan, jika reaksi kebakaran yang ditimbulkan amat cepat, hal ini menyebabkan ledakan. Wow, seram juga ya. Yang kedua, busuk dan asam. Makanan dan minuman yang dibiarkan terlalu lama akan membusuk dan basi. Hal ini terjadi karena adanya reaksi kimia antara zat-zat pada makanan dan minuman tersebut dengan oksigen atau oleh sebab itu, agar makanan dan minuman jadi lebih awet, kalian bisa memanaskannya kembali atau menyimpannya ke dalam kulkas. Yang ketiga, berkarat. Reaksi antara logam dengan air dan oksigen dapat menimbulkan karat pada logam tersebut. Oleh karena itu, sesuatu yang terbuat dari logam seperti besi dan seng akan mudah berkarat bila terkena air dan udara pada waktu yang cukup lama. Contohnya pada pagar besi. Kalau kamu perhatikan, seiring waktu, pagar itu akan berkarat. Biasanya, pagar besi selalu dilapisi cat untuk memperlambat proses pengaratan. Yang keempat, mudah meledak. Interaksi antara zat yang mudah meledak, antara udara, api, atau cahaya matahari dapat menimbulkan ledakan. Pernah tidak kamu membaca peringatan? Simpan di tempat yang terhindar dari matahari. Pada kemasan botol parfum, kira-kira apa alasannya ya? Ternyata, parfum yang sering kalian gunakan itu mengandung bahan kimia yang mudah terbakar, jadi harus disimpan pada suhu ruangan yang rendah. Jika terlalu banyak terkena sinar matahari, hati-hati botol parfum bisa meledak. Yang kelima, beracun. Beberapa zat bisa berubah menjadi sangat beracun ketika mengalami reaksi kimia tertentu. Contohnya adalah gas karbon monoksida. Gas ini dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dari atom karbon. Gas karbon monoksida sulit sekali dideteksi karena wujudnya yang tidak berwarna dan tidak berbau. Apalagi seseorang menghirup gas karbon monoksida, maka akan menyebabkan aliran oksigen dalam darah tidak lancar, gagal bernapas, hingga kematian. Gimana nih, sekarang sudah tahu kan kalau sifat zat itu tidak hanya berubah wujud bendanya saja. Ada yang masih bingung apa bedanya sifat fisika dan sifat kimia. Intinya, sifat fisika
berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisik zat tanpa mengubah susunan materi. Sedangkan sifat kimia berkaitan dengan reaksi kimia atau perubahan kimia yang terjadi dialami suatu zat. Sudah paham kan? Sekarang kita lanjut ke pokok bahasan selanjutnya ya. Perubahan bentuk zat. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan perubahan ukuran suatu zat tapi tidak menghasilkan zat jenis yang baru. Beberapa contoh peristiwa yang termasuk perubahan fisika antara lain membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, contohnya dapat kalian lihat pada percobaan yang sudah kita lakukan di atas tadi. Terdapat dua perubahan bentuk zat yang terjadi, yaitu pembekuan air pada botol 1 dan penguapan air pada botol 2. Saat air membeku atau menguap, bentuk dan ukurannya berubah, tapi sifat dan struktur zatnya tetap sama. Selain itu, zat yang mengalami perubahan fisika dapat kembali ke bentuk semula. Air pada botol 1 mula-mula cair, kemudian dibekukan hingga menjadi es yang wujudnya padat. Jika es itu dipanaskan, maka lama-kelamaan akan meleleh dan menjadi cair seperti wujudnya yang semula. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat serta menghasilkan zat yang baru. Beberapa contoh peristiwa perubahan. Contoh perubahan kimia yang dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari diantaranya besi yang berkarat, kayu menjadi lapuk, makanan dan minuman menjadi basi, daging yang membusuk, dan masih banyak yang lainnya. Contoh perubahan kimia di atas tidak hanya mengubah bentuk dan ukuran zatnya, tapi juga menghasilkan zat yang baru. Meskipun begitu, selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi akan tetap sama dengan massa zat sesudah reaksi. Sekarang kalian sudah tahu kan macam-macam sifat serta perubahan zat baik secara fisika maupun kimia. Ternyata banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat zat ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah semangat belajar hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum.